Shalom, selamat pagi sahabat. Waktunya kita masuk dalam doa dan saat teduh. Pagi ini di minggu yang baru, hari Senin tanggal 8 Februari, ketika saya terjaga dari tidur, saya mau berbagi kepada para sahabat semua satu tema: bertekun di dalam doa. Ya, kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Saya tidak tahu situasi kita pagi hari ini ketika kita terjaga dari tidur bagaimana. Tapi yang saya mau katakan kepada sahabat semua, saat kita merasa lemah dan putus asa, seandainya itu terjadi, jangan biarkan keadaan itu menguasai kita. Bila memang kita sudah merasa tak berdaya lagi, maka angkatlah kedua tanganmu dan tekuk lututmu. Lalu datanglah kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Jangan ragu untuk berdoa. Ya, jangan ragu untuk berdoa. Bahkan ketika kita tak menemukan kata untuk dipanjatkan. Karena Tuhan selalu mengerti doa kita. Bukankah Dia Allah yang mengerti segala bahasa? Demikian juga firman Tuhan lain berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 28. Poinnya sahabat adalah, dalam keadaan apapun juga, ketika engkau terjaga dari tidur, dalam tanda petik, paksa dirimu, paksa jiwamu, paksa rohmu untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Doa berarti kita mengakui Tuhan. Karena doa adalah singkatan daripada dalam otoritas Allah. Saya terlalu percaya setiap kita pasti ingin berdoa, mau berdoa. Masalahnya seringkali waktu tidak mengizinkan kita. Kenapa waktu tidak mengizinkan kita? Ya, mungkin karena kita bangun terburu-buru. Ketika kita terjaga dari tidur kita, ada aktivitas lain yang mengikuti kita, sehingga bertekun dalam doa jarang bisa kita lakukan. Tapi catat baik-baik, satu nada dapat mengubah lagu, setuju? Satu ide dapat mengubah dunia. Satu langkah dapat memulai perjalanan. Tapi satu doa yang benar dalam hati dapat mengubah yang mustahil. Wow. Satu doa yang benar dalam hati dapat mengubah yang mustahil. Memang benar, doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat peluang datang kembali. Catat, waktu tidak mungkin kembali, tapi peluang bisa dimunculkan kembali ketika kita berdoa. Doa tidak bisa memperbaiki hati yang hancur, tapi mampu mengubah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Ya, doa tidak bisa memperbaiki hati yang hancur, tapi dia bisa mampu mengubah hati menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi mampu memberi pengertian dan harapan. Semakin sering engkau berdoa, maka pengertian dan harapanmu akan terus bertumbuh. Doa tidak selalu dapat mengubah kebutuhan dan keinginan, tapi mampu membuat kita sesuai keinginannya.
Ketika kita terus berdoa, kita sering berdoa, bertekun dalam doa, maka bukan keinginan kita lagi, tapi keinginan Tuhanlah yang selalu kita nantikan terjadi dalam hidup kita. Saat Tuhan belum menjawab doa, Dia menambah kesabaran kita. Kita harus setuju, karena tetaplah berdoa. Seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saat Tuhan menjawab doa kita, Dia menambah iman kita ketika doa terjawab. Maka itu merupakan sebuah kesaksian, kita bisa share kepada yang lain. Saat Tuhan menjawab yang bukan doa kita, Dia memilih yang terbaik untuk kita. Ya, memang kita berdoa meminta sesuatu, tapi seringkali apa yang kita minta, Tuhan berikan yang lain agar kita boleh tahu yang terbaiklah yang diberikan Tuhan buat kita. Sesungguhnya Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Kita punya kemauan banyak, tapi kita harus tahu yang perlu daripada Tuhan diberikan kepada kita. Maksudnya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Pagi yang indah ini, di awal minggu yang baru ini, saya mau mengangkat sebuah kidung pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. So, kita gak punya alasan untuk tidak berdoa, tapi kita harus tetap berkomitmen. Kita akan tetap bertekun di dalam doa. Karena tema kita bertekun dalam doa. Mari saya akhiri pertemuan kita di pagi subuh ini. Saya mau berdoa untuk para sahabat. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat hari ini, Senin 8 Februari. Kami boleh bertemu dalam YouTube ini, dan kami bersyukur Tuhan ada bersama dengan kami. Kami serahkan hidup kami buat sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Terkhusus untuk semua sahabat yang boleh bersama dengan hamba-Mu dalam YouTube ini. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini para sahabat. God bless you.